Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara kita sekalian. Yang saya hormati terutama Ibu PKK RW 05 yang ada pada hari ini. Juga ibu tamu kita dari KPA Manajem, Astra Nasional, juga yang lain barangkali. Warakas, Rawat Jati ada, terus Lengkong barangkali. Dari Depok juga ada, yang mana dari Depok? Ada? Juga emas-emas ya, pengelola KPA di Astra barangkali. Yang saya hormati ya, Mbak Astica, betul ya? Kalau nggak salah ya, seperti ya. Oke. Karena kami sudah lama bergabung dan agak kenal ya, agak lama. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Tentunya bersyukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersama-sama bisa bertemu di sini dalam rangka kegiatan KPA Surabaya. Seperti itu. Yang saya dengar ada workshop kegiatan masa-masa. Saya perhatikan ada masa bubur rembo barangkali. Juga ada ikan kembung apa? Nugget ikan kembung. Jadi saya terima kasih atas kehadiran dan bimbingannya kepada ibu PKK kita yang selesai pada hari ini. Tentunya harapan saya ke depan, ini kegiatan ini untuk yang dari Astra ini tolong hari kerja. Karena apa? Karena ibu-ibu di rumah ini kalau hari Minggu tidak ada keluarga toh, iya kan? Itu jadi jangan sampai mengganggu kesibukan keluarga saat istirahat dari Minggu, ya seperti itu. Tolong diadakannya hari-hari kerja. Dan sekali lagi saya terima kasih banyak selaku Pengurus RW atas bimbingan kerjasama dan kesemuanya perhatiannya kepada ibu kita dari khususnya yang insya Allah akan disebarluaskan kepada warga masyarakat yang ada di RW 05 khususnya. Sekali lagi saya mohon maaf dan pagi hari ini kelihatan sudah mau dimulai Mbak ya, atau mungkin saya perkenalkan sudah belum tadi? Sudah ya? Atau mungkin saya kenalin yang punya KPA Sumberjaya Mbak, ini Bapak Timbul Daryanto, Ketua KPA Sumberjaya yang didukung oleh Ibu PKK semuanya. Sebetulnya ada beberapa bapak yang harus hadir sebetulnya ya. Ada Pak Selamat dari Ketua bapak-bapak RT yang lain yang termasuk dalam jajaran anggota KPA Sumberjaya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan untuk ke depan saya mohon tadi kegiatan biarnya di hari kerja. Karena apa? Karena saya takut ganggu ya, takut bapaknya marah loh Mbak. Ya, itu karena kesibukan keluarga di rumah juga banyak ya. Itu saya yakin nanti tidak mengurangi daripada prestasi Mbak dalam melaksanakan tugas biasa ya. Sekali lagi saya selamat berhati selaku Ketua RW 05 mengucapkan terima kasih. Benar berkata bila mana ada yang kurang pas di hati dalam kegiatan yang ada, lalu saya mohon maaf yang seluas-luasnya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak RW. Mungkin menjadi masukan juga untuk kita nanti akan kita pertimbangkan kembali. Kemudian, tapi semoga hari ini tidak mengurangi semangat kita semua itu ya. Oke, untuk selanjutnya ada pemaparan tadi biar ibunya makin pintar. Soalnya tadi udah banyak juga yang jawab tentang MPS ini. Nah, untuk biar diingatkan kembali, kita akan mengenai makanan pendampingan ASI oleh Mbak Lulu dan tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu masih semangat ya? Masih. Baik Bu, di sini saya sama tim. Saya sebenarnya perkenalkan dulu. Nama saya Mbak Lulu. Kemudian saya ditemani sama Mbak Amel, kemudian Mbak Rati sama Mbak Feti. Jadi di sini kita mau menyampaikan masakan, yaitu nanti kita mau bikin nugget ikan
sama bubur pelangi. Ibu-ibu di sini ada yang punya anak bayi dan balita? Itu Bu ya, jadi udah nggak ngurusin masalah MPASI lagi nih. Udah nggak ada. Tapi nggak apa Bu ya, nanti ini ilmunya bisa disebarkan ke masyarakat sekitar. MPASI itu apa Bu? Iya, apa aja? Dia hanya pendamping Bu ya, bukan pengganti. Jadi pendamping, jadi ASI tetap diberikan, kemudian didampingi dengan MPASI. MPASI ini diberikan pada usia berapa bulan Bu? 6 bulan ke atas. Jadi ketika bayi mulai di usia 6 bulan, ini sudah harus diperkenalkan MPASI. Karena apa Bu? Karena ASI sudah tidak mencukupi untuk kebutuhan gizi anak, jadi harus ditambah dari makanan lain. Tapi ya tadi ASI harus tetap dilanjutkan sampai usia berapa tahun Bu? Berapa? 2 tahun ya. ASI tetap harus jalan sampai ke 2 tahun dan dibantu dengan MPASI perlahan-lahan. Ini mengapa harus di usia 6 bulan? Tadi pertama karena refleks penolakan lidah terhadap sendok lebih rendah. Jadi ketika bayi sudah usia 6 bulan, itu anak-anak sudah bisa diajak makan. Jadi sudah bisa disuapin Bu ya, sudah mulai bisa. Dan dia sudah nggak terlalu nolak. Kemudian juga bayi sudah memerlukan tambahan energi dan zat gizi makanan yang lebih banyak karena ASI sudah tidak mencukupi. Nah kalau memberikan MPASI terlalu dini, itu akibatnya juga nanti anak juga kelebihan. Kalau masih usia 4 bulan, 3 bulan, 1 bulan sudah dikasih makanan, nanti anaknya bisa apa dampaknya Bu? Bisa obesitas. Nah kalau sampai 6 bulan lebih belum dikasih MPASI, anak-anak juga jadi apa Bu? Kurang gizi. Nah ini di usia yang tepat, ini sudah berdasarkan hasil penelitian Bu ya, itu di usia 6 bulan sudah harus diberikan makanan pendamping, hanya pendamping, jadi bukan pengganti. ASI jalan, makanan juga jalan. Nah, kemudian juga bayi sudah mampu duduk dan menopang lehernya, jadi juga dari sudah bisa tegak Bu ya, jadi sudah enak nyapinnya, dan tak tidur-tiduran lagi. Dan sistem pencernaan lebih kuat dan rendah resiko alergi terhadap makanan. Nah, ini sudah sistem pencernaan bayi ini sudah bisa mulai mencerna makanan-makanan yang protein. Karena ada beberapa bayi kalau masih di usia bulan-bulan pertama itu Bu, itu dia ada alergi terhadap makanan. Nah kalau pas di usia udah 6 bulan itu sudah kuat sistem pencernaannya. Lanjut lagi. Nah setelah memasuki usia 6 bulan, bayi mulai dikenalkan dengan makanan padat atau makanan pendamping. Di tahap awal sebaiknya diberikan menu tunggal. Jadi pada 14 hari pertama Bu, 6 bulan itu diberikan menu tunggal saja. Jadi sambil diamati apakah ini anak ada alergi atau contohnya dikasih yang menu tunggal apa Bu? Misalnya kayak dikasih alpukat dulu atau dikasih bubur nasi, tapi menunya tunggal dulu sama 14 hari sambil diamati apakah ada alergi atau mungkin kasih telur dia ada alergi telur tidak, dan menunya tunggal sama 14 harinya. Setelah 14 hari kemudian dilanjutkan MPASI ya 4 bintang. Sudah pernah dengar Bu? 4 bintang itu maksudnya apa? Jadi boleh dilihat lagi. Nah menu 4 bintang ini intinya pada MPASI ini harus ada karbohidrat, kemudian protein nabati, protein hewani sama sayuran. Nah ini pada menu MPASI-nya. Tapi waktu 14 hari pertama dikasih menu tunggal dulu, baru kemudian setelah itu dikasih menu 4 bintang. Sudah tahu kan dia sumber karbohidrat itu apa? Apa saja Bu? Sumber karbohidrat ini fungsinya untuk sumber tenaga, sumber energi. Ada apa? Beras, beras merah, kentang, ubi, jagung. Nah ini mulai kenalkan anak-anak berbagai ragam makanan. Jangan cuma kenalkan sama nasi saja. Karena apa Bu? Karena sebenarnya anak-anak kalau dari kecil dia dikenalkan beragam makanan, nanti dia juga nggak pilih-pilih makanan. Dia tidak suka semua makanan. Dari kecil usahakan anak-anak dikenalkan berbagai ragam makanan. Sayuran juga gitu, kenalkan berbagai macam sayuran. Jadi pada setiap minggu itu sebaiknya menu makanannya diganti. Jadi anak-anak biar bisa lidahnya ini biar bisa terlatih mengenal berbagai ragam makanan. Dan jangan dikasih apa Bu kira-kira kalau Pak MPASI Bu? Jangan dikasih perasa Bu ya.
jangan dikasih garam. Jadi pas sebelum usia 1 tahun itu jangan dikasih makanan perasa, jangan dikasih garam dulu, jangan dikasih apalagi micin Bu ya, jangan dulu. Pokoknya itu nanti setelah 1 tahunan. Kalau belum 1 tahun kenalkan rasa alami. Kalau misalnya bikin bubur ikan ya udah bubur sama ikan saja, nggak perlu pakai bumbu-bumbu. Kalau dari kecil anaknya dikasih bumbu, nanti gedenya dia maunya ya rasanya yang gurih-gurih kan. Nah kalau dari kecil nggak, jangan. Nah yang hewani sudah tahu Bu ya. Tapi yang sumber protein hewani ini fungsinya buat apa Bu? Pada mau dilebarin lagi. Buat apa protein hewani? Buat jadi protein baik hewani sama nabati dia fungsinya untuk zat pembangun, jadi untuk membangun sel-sel tubuh. Misalnya ya buat untuk pertumbuhan bayinya Bu ya, kan kalau energi yang karbohidrat buat tenaga biar kita punya tenaga, tapi kalau untuk membangun sel-sel tubuh biar kita tetap tubuh tinggi itu yang itu protein. Proteinnya ada hewani sama nabati. Yang hewani berarti yang dari hewan, ada daging ayam, mati, ikan, semua jenis ikan di dalam ya. Kemudian ada juga susu dan hasil olahan susu. Dan yang nabati apa Bu? Tahu, tempe dan segala jenis kacang-kacangan. Tidak hanya tahu tempe Bu ya, segala jenis kacang-kacangan. Ada kacang kedelai, kacang hijau, kacang merah, dan semuanya. Dan sayuran bisa dibutuhkan. Nah, tadi setelah 14 hari dan 14 hari pada 6 bulan itu diberikan menu yang 4 bintang. Ini tadi semuanya. Lanjut lagi. Ini contoh Bu ya. Ini contohnya yang makanan pokok, kacang-kacangan. Ini catatan, gunakan buah-buahan lokal dan tanaman lainnya. Jadi usahakan Bu, kenalkan anak-anak pada makan makanan yang lokal dulu Bu ya. Nah di sini kan banyak sayuran lokal Bu ya. Ada apa saja Bu kira-kira? Bayam, terus kangkung, ada apa lagi, sawi. Pokoknya kenalkan, ada oyong. Mungkin kalau mau ada pare. Kenalkan semua makanan lokal itu biar anak-anak tetap suka. Nah, mau kalau pare Bu ya. Pokoknya dikenalkan. Sebenarnya kalau ibu dikenalkan dari kecil, nanti itu anak gedenya akan suka Bu. Ya ada oke lah, pokoknya dikenalkan nanti biar pas gedenya anak-anak pada suka makanan. Apa Bu? Iya gitu Bu ya. Lanjut. Nah, ini bagaimana teksturnya? Kalau 6 bulan sampai 8 bulan, ini tekstur makanannya halus, lembut, cukup netral. Nah, jadi pertama ini makanan masih lembut Bu ya. 6 sampai 8 bulan ini teksturnya lembut makanannya. Frekuensi diberikannya berapa kali? Yaitu 2 sampai 3 kali. Kita nanti ada makanan selingan. Jadi makanan utamanya 2 sampai 3 kali, selingannya berarti kira-kira pas makan pagi, makan utama, makan siang, sama makan malam, kan utamanya 3. Dan selingannya berarti antara pagi ke siang sama sore. Itu makanan selingannya. Dikasih selingannya mau dikasih mungkin puding atau apa gitu ya. Atau bubur. Nah ini seberapa banyak? Jadi waktu 6 sampai 8 bulan ini setengah mangkok kecil. Setengah mangkok. Ya, itulah gambarannya. Kemudian 9 sampai 11, jadi ada 3 bulan, 6 sampai 8 itu lembut, kemudian 9 sampai 11 sama 1 tahun ke atas. Kalau di atas 1 tahun nanti dia sudah makanan keluarga, jadi makanannya sudah sama lebih dengan makanan keluarga, makanan biasa. Nah 9 sampai 11 bulan dia sudah mulai agak kasar. Contohnya kayak nasi tim Bu ya, itu sudah mulai kasar. Ini cincang halus dipecahin kasar, frekuensinya 3 sampai 4 kali, jadi lebih ditingkatkan lagi. Dan ini ada juga ditambah selingan 1 sampai 2 kali, dan banyaknya dia meningkat lagi sampai 3/4 pemberian makanannya. Yuk. 12 sampai 23 bulan, itu sampai 22 tahun dia sudah mulai makanan keluarga, makanan biasa saja. Sama Bu ya, udah frekuensinya 3 sampai 4 kali sehari, ditambah dengan 2 selingan. Dan banyaknya juga sudah hampir 1 mangkok. Sudah mulai banyak harus dikasihnya. Lanjut. Sampai 5 tahun ini sudah biasa, Bu ya, udah makanan biasa lah ini. Makanannya sama seperti orang dewasa. Nah,
Bagaimana pengulangan bahan makanan yang tepat untuk MPASI? Nah, yang pertama pada proses pencucian dan pemotongan bahan makanan. Bagusnya dicuci dulu baru dikupas, apa dipotong-potong, apa dipotong baru dicuci, Bu? Iya, cuci dulu baru dipotong dan dikupas. Itu biar apa, Bu? Vitaminnya biar enggak hilang ke bawah air. Kan ada namanya vitamin itu ada dua, Bu, ya. Ada vitamin larut air sama vitamin larut lemak. Nah, kalau vitamin larut air dia kalau kena air nanti dia hilang. Gitu. Terutama sayuran ini kan sumber vitamin, banyak vitamin A, vitamin B, vitamin C-nya. Vitamin B-nya kalau vitamin B sama C kalau dia kena air, nanti bisa hilang. Gitu. Nah, sayuran buah-buahan dicuci sebelum dikupas ataupun dipotong untuk menghindari vitamin yang larut air terbawa air. Nah, contohnya kayak wortel itu dicuci dulu baru dipotong-potong. Gitu. Ya. Daging segar dicuci di bawah air mengalir. Cucinya pakai air mengalir, Bu, ya. Semuanya sama, tadi juga sayur pakai air mengalir. Apabila daging dalam kondisi beku, daging dibungkus terlebih dahulu dalam plastik kemudian direndam dengan air. Gitu. Jadi dari freezer masih dalam plastik kemudian direndam dalam air. Atau kalau mau ini, Bu, kalau misalnya di dalam suhu ruang, taruh aja sekitar 2 sampai 4 jam, itu juga baru bisa diolah. Untuk pemotongan sayur sebaiknya pada ukuran besar tadi, Bu, ya. Agak lebih besar potongannya baiknya, jangan yang kecil. Karena kalau kecil dia untuk mengurangi vitamin yang larut. Pisau dan talenan yang digunakan dalam pemotongan sayur dan daging sebaiknya dibedakan. Juga talenannya kalau talenan daging sama sayur itu juga harus dibedakan. Untuk apa, Bu? Untuk menghindari kontaminasi bakteri. Kalau misalnya talenan cuma ada satu, kira-kira gimana? Cuci dulu baru dipakai, ya, diganti gitu solusinya. Nah, pada saat pengukusan beri jarak makanan. Nah, ini kalau ngukus dikasih sela-sela, Bu, ya, kasih sela-sela biar apa? Biar uapnya itu bisa merata ke atas, jadi makannya merata. Dan rasa, aroma, dan warna tekstur makanan tidak banyak berubah saat dikukus dibandingkan dengan digoreng atau direbus. Jadi makanan yang dikukus ini dia lebih baik, Bu, dibandingkan yang direbus atau yang digoreng. Karena kan dari aroma, rasa, warna itu lebih dia nggak banyak berubahnya. Lanjut lagi. Nah, dalam pengolahan makanan, ini dalam perebusan sayuran sebaiknya sayur ini dimasukkan ketika air sudah mendidih, baru dimasukkan. Sudah paham semua, Bu, ya? Jadi tunggu airnya mendidih baru dimasukkan sayurannya. Di dalam menggoreng misalkan suhu tidak melebihi titik asap. Jadi, Bu, waktu goreng itu apinya jangan terlalu besar. Kalau sampai dia keluar asap di minyak itu minyaknya itu sudah rusak, Bu, sudah berbahaya. Dan juga nanti merusak protein juga. Jadi usahakan jangan sampai keluar asap-asap gitu, ya. Nah, dalam proses pengukusan sebaiknya dilakukan saat air dalam panci sudah mendidih. Nih, bisa ya, Bu, ya, kalau pas masak tunggu air yang mendidih dulu baru dikukus. Nah, oke. Mungkin ini pemaparan dari saya cukup sekian. Kita nanti akan dilanjutkan. Kita mau bikin apa, Mbak? Bubur rainbow sama nugget. Kira-kira kalau bubur rainbow itu untuk anak yang usia berapa bulan, Bu? 6 sampai berapa? 6 sampai berapa bulan, Bu? Tadi masih ingat kalau bubur rainbow. Berapa, Kak? 6 sampai 8 bulan. Kemudian nanti ada nugget. Kalau nugget itu kira-kira usia berapa, Bu? Apa, Mbak? 1 tahun ke atas, ya. Ya udah. Nanti ini Ibu mungkin bisa langsung diperhatikan bagaimana cara pembuatannya. Sebelumnya sudah pernah dapat materi tentang ini, Bu? Pembuatan masakan nasi. Semoga nanti bermanfaat, ya, Bu, ya. Untuk selanjutnya saya serahkan ke siapa ini? Mbak Amel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes banget, Bu. Di sini kita kan tadi udah dijelasin sama Mbak dulu, ya, tentang MPASI.
Sebelumnya kan udah dijelasin sama Mbak dulu ya, MPASI itu apa. Nah, sekarang kita mau demo masak tentang MPASI. Di sini kita punya bubur rainbow. Dari usia berapa tadi, Bu? Resepnya itu udah dikirim ke grup WhatsApp, jadi ibu bisa baca-baca. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan ke kita. Di sini kan dari usia 6 sampai 8 bulan ya Bu ya. Kenapa itu? Lembut bisa. Terus usia segitu biasanya anak itu merasakan rasa asam. Soalnya di sini kan makanan tunggal. Jadi biar bisa merasakan asam, manis, atau asin. Jadi bisa satu-satu bisa dia merasakan. Nah di sini kita siapkan dulu bahan-bahannya Ibu ya. Di sini ada beras. Ini beras 40 sendok makan. Ini untuk bubur rainbow. Nah, ini bahannya ada 40 sendok makan beras. Ini untuk 20 porsi ya Bu ya. Terus air secukupnya. 20 kuntum brokoli. Di sini kita udah siapkan brokolinya. 5 buah tomat matang, 4 tongkol jagung manis, daging ayam dan kaldu. Di sini brokolinya itu pertama-tama kita rebus dulu, kita cincang halus ya Bu ya, agar anak-anak bisa cernanya bagus gitu. Terus rebus daging ayam, rebusnya juga yang halus, cincangnya yang halus. Terus tomatnya itu habis direbus, matang, kulitnya dilepas, baru dicincang halus. Jangan lupa kulitnya dilepas ya Bu ya. Terus jagungnya itu dipipil dulu, direbus, baru disaring nih seperti ini jadinya. Biar di blender bisa, jadi biar halus banget ya Bu ya. Ya. Ini daging ayam dan kaldu ya. Nah, sekarang kita masak. Pertama-tama ini berasnya itu dimasukkan. Kan mau dijadiin bubur ya Bu ya. Airnya itu lebih banyak dari beras. Iya dicuci Bu. Ini cuma contoh. Karena lu juga kalau lu di Bandung baru bisa ngalamin. Udah dicuci Bu. Ini udah jadi yang agak mempercepat sekitar waktu. Nah ini dibubur, agak menjadi bubur gitu ya, diaduk-aduk. Nah ini kan kita sambil nunggu bubur kan lama ya Bu ya. Nah di sini kan kita udah siapin brokolinya udah matang tadi, udah direbus, udah dicincang, tomatnya juga udah direbus, udah dicincang sama jagungnya. Jadi nanti kita pas udah jadi tinggal diletakkan bubur, di atasnya baru tomat, jagung sama brokoli gitu. Itu jadi bubur rainbow. Jadi kan di sini ada sayurannya juga. Pakai kaldu boleh, jangan pakai penyedap ya Bu ya. Jadi dia bisa merasakan apa yang ada di situ. Gitu. Kan sedang memperkenalkan rasa. Sekarang bubur rainbow kan udah jadi nih. Sekarang kita ke nugget tahu ikan kembung. Ini usianya untuk berapa tahun Bu?
1 tahun ke atas. Soalnya kan nanti digoreng, tapi lumat juga gitu. Ya kita siapkan itu bahannya itu ada 4 piece tahu putih, 1 buah ikan kembung, ditilet ya Bu ya ikan kembungnya ya. 1 buah bawang bombay, 5 buah bawang putih, 40 sendok makan tepung terigu, 5 butir telur, 5 buah kentang, 5 buah wortel, setengah buah brokoli, 1 bungkus tepung panir, setengah liter minyak. Ini untuk 20 porsi, 40 porsi lebih, karena hasilnya itu banyak, tergantung dari pemotongannya. Kita sekarang cara membuatnya aja langsung ya Bu ya. Yang pertama-tama tahunya itu dipotong, terus baru dihaluskan pakai garpu, benar-benar halus. Ya seperti ini. Dibungkusnya udah matang ya Bu ya. Terus lalu potong parut wortel dan kentang. Parut wortel dan kentang ini wortelnya, ya ini kentangnya. Iya kentangnya brownie, soalnya kan kentang kalau udah diparut biasanya dia langsung hitam kalau nggak langsung dimasak. Jadi makanya langsung dimasak cepet-cepet, makanya ini menghitam. Kita udah siapin dari rumah gitu. Iya aja. Lalu, nah ikan kembung yang difilet terus lalu dicincang. 2 menit lagi, 3 menit lagi. Brokolinya direbus lalu dicincang juga. Sebut tepung terigunya Ibu ya. Nah, cara membuatnya langsung ya Bu ya. Ikannya nggak usah mentah, difilet baru dipotong. Pas terakhirnya nih pas kita nyajiin dikukus dulu baru digoreng. Ikan apa aja boleh. Tahu dimasukkan, tepung terigu diaduk ya, sampai rata ya Bu ya. Udah rata, masukkan telur. Telurnya tadi 4 buah telur ya Bu ya. Oh 5 telur ya. Diaduk lagi ya Bu ya sampai rata, sampai berbentuk adonan. Jadi pas displaynya biasa begitu direkam dia langsung pas direkam mulai direkam Ini buat coba aja Bu. kurang aslinya nah Masukkan kentang yang sudah diparut tadi, lalu masukkan brokolinya yang sudah dicincang halus. Ini semuanya dihalusin ya Bu ya, diparut, wortelnya diparut. Semua bahan dimasukkan menjadi satu, diaduk hingga rata menjadi adonan. Lalu ikannya ya Bu ya, dimasukin yang udah difilet, dicuci. gitu enggak? Bawang putih, bawang bombay dimasukkan. Garamnya dikit aja Ibu ya. Sudah dicampur semuanya.
puluh itu yang ada di sini 2 kali ini sama setengahnya banyak jadinya. Terus potong-potongnya sesuai ibu-ibunya tuh segini. Nah kan udah jadi nih Bu, kita udah kukus, udah dikukus, udah matang juga ikan yang dalamnya juga. Tuh. Tuh freezer. Iya, kalau ada di freezer tuh. Jadi kalau mau dimakan dipotong dulu, dipisahin, baru digoreng. Nah, kalau udah kayak gini, bisa tahan seminggu lebih deh. Di freezer kakinya Bu, jangan didiemin di ini ruang kayak gini. Nah, kalau udah dikukus, kita digoreng. Sebelum digoreng kita masukkan dulu ke telur. Dimasukkan dulu Ibu ya adonan yang tadi yang udah dikukus ke telur, baru ke tepung panir, baru digoreng. Tuh. Ini bagus Bu untuk usia sampai 8 bulan. Ada yang mau ditanyain nggak Ibu? Boleh, maksudnya dibulet-buletin? Boleh. Boleh. Bentuknya apa aja, boleh kotak, boleh bulat, gitu. Itu nugget yang jual-jual itu bisa. Sayurannya juga boleh apa aja Ibu ya. Pokoknya yang warna-warnanya cerah biar memikat hati untuk makan. Ada yang mau ditanyakan nggak Ibu? Kalau seumpamanya diganti daun bawang bisa nggak? Bawang banyak. Bisa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Penyedap jangan, hindari penyedap. Garamnya cuma secukupnya aja. Nggak usah. Karena dia masih Manis. Ada lagi yang mau ditanyakan Ibu-ibu? Yang brokoli sayuran itu digantinya sayuran lain bisa nggak? Bisa. Semuanya bisa. Bayam boleh. Bisa. Asalkan warnanya itu memikat. Tapi kalau bayam Bayam layu biasanya, atau nanti kan ini kan yang kuat aja. Boleh apa aja, atau dipilih di cincang. Habis ini kita ada lomba loh Bu. Jadi ikan teri boleh.
tuna aja boleh ya. Tapi yang dihalusin banget ya? Iya. Gampangan ikan kembung. Ikan kembung ada di mana-mana. Terinya jangan yang asin, yang biasa aja. Iya, nanti asin kasihan. Pokoknya di sini mah bebas, sayurannya bebas. Nanti protein hewaninya boleh, bebas. Untuk lombanya Ibu, kita kan nanti ada lomba nih, jadi kita mempunyai bahan, Ibu berkreasi yang enak, yang bener-bener bikin biar menang gimana caranya, gitu ya Bu ya. Bahan ada kita udah siapin, jadi bahan yang ada nanti Ibu bahan ini dijadiin apa ya, gitu. Kelompok satu siapa Bu? Belum tahu ya? Oh kelompok satu udah. Kelompok dua? Kelompok tiganya mana? Kelompok empat? Semangat Ibu ya. Ini centil banget. Simplify gitu. Bahannya di sini ada bayam, ada wortel, brokoli. Kira-kira apa ya? Dipikir. Ada telur. Ada telur. Iya. Sama semua bahannya satu semuanya kelompok sama. Tapi jenis-jenisnya nanti sama lagi. Masaknya. Waktunya 2 jam. Lama Bu, 2 jam. Bisa masak dulu. Bahannya juga ada tomat. Ada yang mau ditanyain lagi nggak Bu? Sambil nunggu ya Bu, ini apinya kecil kena angin jadi lama. Jadi dipikirkan belum mau masak apa Bu? Kayak gini juga. Ada brokoli, wortel, tomat, telur, bayam, tempe. Tolong nggak? Siapa ya? Angkat meja mana? Mana? Main sinetron. Ini anak-anak pakai 3. Kelihatan aku.
Makanya nanti lagi main dan saya gitu, atau lagi mau main channel. Takutnya kamera jahat, Kerja dulu kerja. Ini lombanya buat usianya bebas ya Bu ya, jangan terpaku buat 6 sampai 8 bulan. Pokoknya bebas setelah Ibu ya. Kalau Ibu mau lihat bahan-bahannya dulu boleh, biar sama apa ya gitu. Satu plastik, satu pokok. Rada jauh aja jaraknya. Ibu kalau mau biar kelihatan maju-maju aja Bu ke situ Bu. Datang sama Bu. Bikin ini aja banyak ya Bu. Dimanfaatin nih kan teman-teman. Ini semua kan? Ini ya? Iya. Udah siap jadi. Itu tinggal dipotong-potong ya. Udah dibuka kan? Udah dipotong. Ini yang 4 tahun itu tadi 4 tahun jadinya 2 loyang. Banyak ya. Buat mahal. 2003 ya? 2003 ya 2003 aja. Agak lama sih. Kalau ini jadi tebal, ini kan tebal kayak saya, kayak kan tebal. Iya, kayak gini materi ada di ada yang lebih ya. Kita sesuai dengan Ini juga kita mengharapkan ibu-ibu ada yang membuat yang namanya warung gizi ini. Warung gizi ini selain nanti bisa buat sebagai tambahan buat untuk ibu-ibu posyandu gitu. Nanti dari warung gizi ini bisa misalnya dalam seminggu itu 3 kali warung gizi. Nah dari hasil warung gizi ini juga dapat diberikan untuk anak-anak yang gizi kurang dan gizi buruk itu sebagai PMT-nya. Nggak harus nungguin posyandu. Jadi semisal hari dalam seminggu hari Selasa ada warung gizi. Nah warung gizi setelah itu disisain itu untuk yang anak gizi kurang gizi buruknya kayak gitu. Itulah kenapa pada akhirnya hari ini ada pelatihan atau demo untuk menu masakan apa? Warung gizi atau MPASI kayak gitu ya Bu ya. Itulah gunanya ibu-ibu semua. Jadi dan kenapa hari Minggu? Karena kita semua profesional ibu-ibu. Kita hari biasanya kerja kayak gitu. Jadi seandainya ibu-ibu nelpon kita di hari kerja, kadang masih bisa kita angkat. Tapi seandainya ibu-ibu udah nelpon di hari Sabtu Minggu, kita pun sebenarnya juga butuh istirahat gitu. Tapi karena hari ini teman-teman dari tim gizinya biasa hari Senin sampai Jumatnya kerja, katanya hari Minggu nggak apa-apa lah ngajar untuk ibu-ibu kader gitu. Itu ya Bu ya. Jadi mohon maaf hari liburnya diganggu, tapi lumayan ganggu kan. Jadi bisa tahu warung gizi, nanti bisa ikutan lomba juga kayak gitu. Nah untuk lomba ini sudah dibuatkan kelompoknya ya, 4 kelompok dari KBA Sunterjaya. Dan untuk ibu kader yang lain itu nggak cuma nengokin doang Bu. Jadi nanti akan kita bagi ke 4 kelompok itu. Jadi ibu-ibu kader yang datang itu bisa bantuin. Boleh bantuin ngapain? Boleh bantuin motongin atau ibu boleh bantuin ngaduk-ngaduk. Kayak gitu ya Bu ya. Jadi di sini tidak akan dicuekin. Oke Bu. Sama kita kan nggak pernah dicuekin Bu, aman. Gitu ya Bu ya. Jadi jangan berkecil hati ketika hari libur. Ada ini gitu. Gak apa-apa Bu, akan ada hikmahnya hikmahnya gitu ya Bu ya. Oke, gitu saja Ibu. Nah nanti untuk warung gizi ini memang akan ada jadi pos nanti dari 4 kelompok ini siapa yang membuat warung gizi akan ada modal awal
Modal awal khusus Sunter ya. Modal awal khusus Sunter karena Sunter di laporan sebelumnya memang ada 13 orang anak itu. Nah, itulah nanti akan dibina oleh ibu-ibu kader yang membuat warung gizi. Jadi setiap warung gizi itu semisal ada 3 kelompok di sini yang bikin warung gizi, setiap kelompok itu memegang 3 anak atau 4 anak. Supaya gizinya itu meningkat di ketika kita melakukan pendampingan lagi. Gitu ya, Bu ya. Kemudian nanti tuh ada modalnya, dan sebelumnya di sini sudah ada dikasih modal sama Asra itu dari pasar murah, pasar sehat, pasar murah. Benar? Ada nggak? Dari Asra ada pasar sehat, pasar murah? Katanya di sini sudah ada modal sekitar 1 juta. Dari pasar murah, pasar sehat itu. Bukan. Kayak gitu ya, Bu ya. Nanti ditanyakan saja itu karena kita juga nggak tahu. Jadi dari kita memang memberikan modal nanti. Kalau misalnya Asra sudah dari sini. Itu kurang tahu, Bu, nanti ditanyakan saja. Kalau misalnya dari kita itu sudah ada nanti ada berapa kelompok. Nanti kita lihat dulu berapa kelompoknya yang dari Sunter Jaya bikin warung gizi, nanti akan kita berikan. Iya. Itu dari hasil penjualan pasar murah kalau nggak salah. Itu kan ada hasilnya, ada lebihnya yang diminta oleh Bu Dia itu disimpan untuk kegiatan apa gitu di sini. Nah, coba ditanyakan lagi dengan teman-temannya untuk yang di KBA karena itu sudah langsung oleh Asra. Kalau dari kita memang ada lagi nanti, tapi itu kita lihat dulu dari Sunter Jaya itu membuat berapa kelompok warung gizi. Gitu ya, Bu ya. Bagi kelompoknya gimana? Tapi yang pasti harus balik lagi ke sini karena ada pembagian hadiah. Sholat ya. Jadi biar ada tolak ukur, biar anak-anak
gizi buruknya di Sunter, terutama Melati 1 ya. Jadi itu tuh ada berapa ya kemarin itu 8 atau 9 orang gitu. Jadi biar bisa menaikkan berat badannya gitu. Jadi buat menaikkan berat badannya. Jadi yang ada kelompok di Posbindu lansia gimana? Ya tetap Ibu. Jadi nanti akan kita buat petanya, misalkan minggu ini piketnya warung gizi dari kelompok Posbindu. Setiap hari kan boleh jualan atau mau kapan pun bisa jualan, tapi akan ada piket untuk mereka memberikan makanan PMT kepada bayi-bayi sih yang bayi beratnya itu kurang, beratnya kuning kayak gitu. Karena di Sunter ini ada 4 kelompok kan tadi, nggak mungkin tiap 4 kelompok ini setiap hari ngasih makanan kan nggak mungkin. Jadi kita akan bentuk piket. Jadi piketnya itu adalah piket dalam mengasih makanan ke anak-anak yang perlu diperhatikan khusus ini. Ibu tetap berjualan seenaknya ibu kapan fleksibel, tapi ibu punya kewajiban buat jualan sambil ngasih makanan setiap hari ke adik-adik ini yang perlu dikasih suplemen tambahan, bukan suplemen, makanan tambahan gitu. Jadi ibu makan sambil ibu tungguin, karena kalau ibu cuma kasih nanti yang makan kakaknya atau adiknya gitu, atau bala bapaknya. Enaknya masakan ibu kader. Oke Bu, saya berikan waktu 15 menit, sok dirembukin enaknya seperti apa, komitmennya gimana ya. Terima kasih. Nanti namanya di sini, di atasnya tanda tangan ibu. Ngomong dong, Mbak. Oke. Baju paling atas. Oh, atas sama Bu RW. Ini. Oh, namanya seru. Juga telepon Mas Kamal dong, goodie bag-nya. Tanda tangannya kok di atas sebelah kanan. Sini. Jangan lupa hati buat ibu kelompok yang tadi menemani komunitas siapa ya? Nama ibu. Nah, nanti ada bingkisan menarik yang sama-sama buat bisa dipakai modal menyelenggarakan warung gizi. Jadi nggak cuma KBA kelompok Sunter aja, ibu kesini dapat souvenir. Masing-masing satu berarti ada 4 besek. 4 besek buat modal warung gizi. Alatnya ibu nggak usah dikasih, ibu punya alat di rumah. Dapat kompor. Baru udah. Lagi jalan, masih di jalan. Ya Allah, jauh banget sih, nggak nyampe-nyampe. Satu lagi Bu. Bulusnya. Pintar nggak kelihatannya, kasih dulu di besok. Oke. Ya tepuk tangan dulu dong Bu, biar makrik ya, tepuk tangan. Terus kemudian untuk Bu Maslahah kelompok Melati 2, warung gizi Melati 2. 1, 2. Nah kemudian Bu Mulyani kelompok Melati 1. Sama semua. Iya, 1, 2, 3. Oke. 1. Ibu ini kan buat modal ya Bu ya, modal warung gizi. Iya, 1 lagi udah pulang. Warakas, sorry vouchernya sekalian. Nah, foto. Nah, foto 1. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya. Oke, terima kasih Bu. Ini modal ya, modalnya. Ibu jangan buat dimasak di dapur ya, buat bikin warung gizi. Asik, cookie stick. Mbak ini udah selesai sholatnya. Mbak ini. Oke, Mbak Zizi ikut foto nggak? Enggak.